Nggak ada suaranya, suara Pak Edu. nggak ada suaranya. Tes 1 2 3, halo. Ya, oke, selamat pagi semuanya. Bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Bagus Pak, Ya, oke, bagus. alright. Hari ini adalah hari pertama dari bulan yang baru, bulan Juni, Hari Kesaktian Pancasila. Keren ya. Kita ada di tempat ini di Zoom doa pagi Solafide adalah suatu anugerah Tuhan kalau kita masih ada di tempat ini. Ya, mohon maaf jika saya bicara tidak bisa intonasi cepat karena masih dalam masa pemulihan. Ya, pelan-pelan saja ya. Mari kita buka dalam doa. Bapa di surga, kami datang hari ini bukan untuk sekedar mendengar, tapi untuk diubahkan oleh firman. Biarlah Roh Kudus berbicara dengan jelas kepada setiap kita, menegur, menguatkan, dan memulihkan setiap hati. Bukan manusia yang ditinggikan, tapi nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Amin. Alright, selamat pagi semuanya. Ya, sebelum saya membagikan firman Tuhan pagi ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya karena orang dunia berkata, tak kenal maka apa? Tak kenal maka orang dunia bilang apa? Tak sayang. Tapi Alkitab tidak pernah berkata seperti itu loh. Nanti teman-teman boleh buka di Hosea 4 ayat 6. Ya, orang dunia bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi Alkitab tidak pernah berkata begitulah. Ya, jadi dilihat aja. Dibuka. Saya Andre Wajibroto. Saya dari Puerto Rico. Enggak bercanda lah, bercanda. Purwokerto, Jawa Tengah. Jika saya tidak ada kegiatan, pasti saya ada di Zoom doa pagi Solafide. Saya suka style dari sharing firman Tuhan yang di Zoom Solafide ini, karena bagus ya, firman Tuhan yang di-sharingkan selalu tidak bertele-tele, selalu to the point ya. Tapi minggu-minggu kemarin saya banyak absen ya, karena saya ada masalah dengan kesehatan, bolak-balik ke IGD rumah sakit ya, dan endingnya saya harus rawat inap ya. Tapi atas dukungan doa-doa dari teman-teman di Solafide, saya sudah mulai dalam masa pemulihan sembuh ya. Ya, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Tobing dan tim atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk membawakan sebagian dari firman Tuhan pagi ini melalui doa pagi Solafide. Adalah merupakan sukacita dan kehormatan bagi saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Saya berdoa kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pagi ini boleh menguatkan, meneguhkan, dan menjadi berkat bagi setiap kita. Sekali lagi terima kasih Bu Dian Tobing dan tim atas kepercayaannya. Alright, tema pada pagi hari ini berjudul Don't wait because tomorrow not ours. Jangan tunda, ya jangan tunda karena besok hari belum tentu milik kita. Ya, jangan tunda karena besok belum tentu milik kita. Oh, serius. Ya, ini memang sangat serius ya. Izinkan saya mengajak teman-teman untuk merespon Tuhan hari ini dan bukan untuk menunda-nunda. Oke, hari ini firman-Nya nggak banyak ya. Di Yakobus 4 ayat 13 sampai 14 ya. Dia bicara begini, jadi sekarang, ya, dia bilang sekarang, bukan besok, besok lusa bukan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, ini pasti semua orang sudah pernah dengar lah. Yakobus 4 ya,
Omong kosong kalau belum pernah baca ini. Jadi inti pesannya begini. Kita sering merasa besok masih milik kita. Padahal Alkitab berkata kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya, ini sebenarnya pengalaman yang saya alami sendiri, kesaksian yang saya alami, bukan kesaksian dari orang lain atau cerita dari orang lain, enggak. Ya, beginilah. Bisa ditarik begini ya, kalau kita mau mengampuni, lakukan hari ini, bukan minggu depan, bukan kalau sempat ya, bukan. Kalau mau bertobat, lakukan hari ini. Kalau mau mengasihi keluarga, lakukan hari ini. Ya, bukan besok, minggu depan atau bulan depan. Sama dengan kalau mau melayani Tuhan, lakukan hari ini. Ya. Right now. Kalau mau berkata, terima kasih Budian, Pak Edward. Ya. Lakukan hari ini. Atau maaf, lakukan hari ini. Karena apa? Tomorrow is not ours, but today is God's gift. Karena hari esok bukanlah milik kita, tapi hari ini adalah anugerah Tuhan loh. Alright, are you with me right now? Anda bersama dengan saya ya. 2 Korintus 6 ayat 2, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, satu lagi, Amsal 27 ayat 1. Ini yang menginspirasi saya. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi firman ini singkat tapi sangat mengena. Kali ini saya membawakan sharing dengan judul firman Tuhan yang utama yang saya pilih, Yakobus itu ya. Yakobus 4 itu sebagai ayat utama ya. Teman-teman, saya mau mulai dengan satu kalimat yang keras ya. Banyak orang binasa bukan karena tidak tahu kebenaran. Bukan. Dia tahu kebenaran, dia tahu, bukan dia enggak tahu, dia tahu. Tapi karena banyak orang menunda-nunda untuk taat. Mereka tahu, bukannya enggak tahu. Mereka sadar. Mereka bahkan tersentuh, tapi mereka selalu berkata begini. Nanti saja Pak Edward, Budia. Belum sekarang lah. Tunggu saya siap dulu. Padahal kebenarannya, hello. Keselamatan tidak dimulai saat kita siap, tapi saat kita datang kepada Kristus. Ya, teman-teman. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi Yesus tidak berkata, bisa tunggu besok aja kalau udah siap. Perbaiki hidupmu dulu baru datang. Enggak loh. Dia berkata waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Dan bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, tapi hari ini. Jadi poinnya yang kita tangkap hari ini apa? Jadi tidak perlu menunggu untuk bertobat, teman-teman. Ini yang paling berbahaya. Dengar baik-baik ya, perhatikan saya ke depan ya. Karena penundaan itu adalah racun rohani. Loh, kenapa begitu? Ibrani 3:13. Supaya jangan menjadi tegar hati. Setiap kali kita berkata, nanti saja. Yang terjadi bukan apa? Bukan netral. Tapi hati yang menjadi keras. Dosa yang menjadi apa? Biasa-biasa saja. Akibatnya apa? Suara Tuhan menjadi samar. Loh kok begitu?
Teman-teman, are you with me now? Saya kasih contoh ya. Kita lihat kehidupan Raja Saul. Saul semua orang tahu. Saul itu dipilih Tuhan, diurapi loh. Dan dipakai secara luar biasa, ya kan? Lalu apa masalahnya? Ya kan orang begitu. Apa masalahnya? Saul, dia ternyata tidak taat sepenuhnya. Karena dia menunda-nunda ketaatan. Dia memilih untuk kompromi. Ketika Tuhan suruh habiskan semuanya, ternyata dia simpan sebagian kan. Kelihatannya kecil, tapi itulah awal dari kehancuran Raja Saul. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kehilangan urapan itu. Dia bahkan kehilangan hadirat Tuhan. Hidupnya semua orang tahu, berakhir tragis kan. Mati semua kan. Anaknya tuh mati, Yonatan. Dan dia dipermalukan. Ya. Mayatnya dipamerkan kan, di jalanan. Teman-teman, bukan karena soal Saul tidak tahu Tuhan, tapi karena dia tidak taat dan tepat waktu. Karena firman Tuhan bilang apa? 1 Samuel 15 ayat 3, perintah Tuhan kepada Saul. Jadi pergilah, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah ya segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Wah, keren gak? Ngeri gak perintah Tuhan? Tuhan memberi perintah yang sangat jelas loh kepada Raja Saul. Tapi Saul tidak taat sepenuhnya. Tapi Saul dan rakyat itu menyayangkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Semuanya yang berharga tidak mereka tumpas. Nah disinilah Saul menyimpan sebagian. Jadi bukan ketaatan penuh. Teman-teman, yang saya tangkap apa di sini? Iblis tidak harus membuat Anda meninggalkan Tuhan. Enggak loh. Dia hanya perlu membuat Anda berkata, atau Anda punya prinsip. Nanti saja. Mau ikut Zoom firman Tuhan, nanti saja. Kemudian suruh saya firman Tuhan, saya bilang nanti saja. Enggak. I cannot say no. Ya. Karena firman Tuhan kan, itulah saya bisa hidup sampai hari ini adalah karena firman Tuhan. Saya ulangi pelan-pelan ya. Iblis tidak harus membuat Anda meninggalkan Tuhan. Enggak. Dia hanya perlu ya membuat Anda berkata atau Anda punya prinsip. Nanti saja. Besok saja. Minggu depan saja. Bulan depan saja. Iblis tidak harus membuat Anda meninggalkan Tuhan. Dia hanya perlu membuat Anda berkata atau Anda punya prinsip. Nanti saja. Jadi poin kedua yang saya tangkap apa? Kita tidak perlu menunggu untuk memulai hidup baru. Karena banyak orang berkata nanti sajalah kalau hidup saya sudah beres. Nah teman-teman, disinilah masalahnya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, 2 Korintus 5:17 semua orang tahu. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Perhatikan, hidup baru dimulai saat Anda itu datang. Bukan saat Anda berubah. Bukan saat Anda sudah berubah. Bukan. Ya enggak? Coba, dengar baik-baik. Kita lihat kisah anak yang hilang. Udah tahu kan? Ada 2 bersaudara. Dia minta harta warisan bapaknya duluan. Padahal bapaknya belum mati. Tapi dia minta warisan. Akibatnya si bungsu dia hidup dalam dosa. Jatuh, hancur. Sampai di satu titik dia sadar. Lalu si bungsu apakah dia berkata tunggu saya bersih dulu baru aku mau pulang? Enggak. Si bungsu itu dia pulang dalam kondisi kotor, bau, tidak layak. Dan apa yang terjadi? Dari jauh bapaknya berlari untuk menyambut si bungsu itu. Dia dipeluk dan endingnya dipulihkan. Teman-teman,
Tuhan tidak menunggu Anda semua itu sempurna, enggak. Dia menunggu Anda pulang. Katakan, dia menunggu Anda pulang. Sama-sama ya. Jangan tunggu hidup rapi, datanglah pada Tuhan supaya kita semua dirapikan. Jadi poin ketiga, ya, kita tidak perlu nunggu untuk bisa taat. Banyak orang berpikir, nanti saja. Kalau iman saya sudah kuat, Budia, saya sharing nanti aja lah, iman saya belum kuat. Enggak loh. Hello. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. If you love me, you have to follow my commandment. Ya. Ketaatan itu bukan hasil akhir, teman-teman. Ketaatan adalah langkah awal. Yakobus 1 ayat 22. Jadilah pelaku firman. Bukan hanya pendengar. Pelaku firman. Procrastination is the thief of destiny. Menunda-nunda adalah pencuri dari masa depan Anda atau tujuan hidup Anda. Jadi penundaan bukan hal netral. Bukan netral. Tapi jujur itu sebenarnya merampok. Merampok apa? Rencana Tuhan dalam hidup seseorang. Serius. Iya loh. Firman Tuhan bicara itu loh. Tapi ternyata faktanya kita jawab apa? Tunggu saya siap, Budian, Pak Edward, atau teman-teman semua. Tunggu saya siap dulu. Ini bukan soal kesiapan. Ini soal hidup atau mati. Begitu juga dengan dosa. Kita tidak perlu menunggu karena kesempatan itu tidak selalu ada loh. Ya enggak? Siapa yang tahu kalau hari besok masih ada untuk kita. Jadi poinnya adalah Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya apa? Ada waktu Tuhan bisa ditemui. Tapi ada waktu pintu itu tertutup. Ya enggak? Masih ingat cerita 5 gadis bodoh dan gadis bijaksana? 5 gadis bijaksana. Ada yang ingat ayatnya di mana? Ya, Matius ya. Matius berapa? Ayo. Ada yang masih ingat gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Matius 25 ya, ayat 10. Kata, tapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Nah, apa artinya kalau pintu itu sudah tutup? Yang paling menakutkan sebenarnya bukan kematian, teman-teman. Tapi apa? Terlambat bertobat karena pintu sudah tertutup. Itu. Jadi saya ambil pesan moralnya, saya pendek saja. Nggak panjang. Nanti kita boleh tanya jawab. Pesan moralnya. Menunda bukan keputusan kecil, teman-teman. Ya, karena menunda adalah keputusan yang menentukan kekekalan. Karena setiap penundaan artinya apa? Artinya mengeraskan hati, menjauhkan dari Tuhan, dan bisa membuat kita kehilangan kesempatan. Salvation is not for those who are ready, but for those who are willing to come now. Keselamatan bukan untuk yang siap, tapi untuk yang mau datang sekarang. For those who are willing to come now. Anda paham? Are you with me? Jadi closing statementnya. Jangan tunggu untuk jadi lebih baik. Datanglah sekarang. Jangan tunggu hidup Anda rapi dulu. Datanglah sekarang. Jangan tunggu besok. Karena besok, teman-teman, belum tentu milik Anda.
Ini saya alami loh. Saya pernah ada di titik itu waktu kemarin. 19 Mei sampai 22 Mei saya ada di rawat inap di rumah sakit. Dan saya ada di titik itu. Jangan tunggu besok, teman-teman. Karena besok belum tentu milik Anda. The right time to obey God is always now. Waktu yang tepat untuk taat kepada Tuhan adalah selalu sekarang. Itu saya alami, bukan kata orang. Saya alami itu. Saya ada di titik itu. Saya pikir saya sudah selesai waktu itu. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan untuk menceritakan bahwa hari esok itu bukan milik Anda. Saya punya kesempatan. Dan bukan kebetulan Budian menelpon saya untuk sharing. Ya, saya akan sharing apa yang saya alami. Hari esok bukan milik kita, teman-teman. Jangan tunda, Tuhan. Sekarang pertanyaannya, ayo saya mulai recharge. Ya. Anda punya iman. Apa yang selama ini Anda tunda-tunda untuk Anda serahkan kepada Tuhan, dan mengapa Anda terus menundanya? 2. Kalau hari ini adalah kesempatan terakhir Anda, apakah Anda sudah benar-benar siap berdiri di hadapan tahta Tuhan? Ya, tolong dijawab dengan jujur dan renungkan masing-masing jawaban Anda. Kenapa ya hari ini pertanyaannya kok nggak enak? Ini saya alami. 19 Mei sampai 22 Mei saya ada di tempat tidur sana. Dan saya alami itu, di titik itu. So, do not postpone obedience tomorrow. Tomorrow is not promised, but God is calling us today. Jangan menunda-nunda ketaatan. Hari esok tidak dijanjikan, tapi Tuhan memanggil kita hari ini. So, kenapa kita harus menunggu? Jangan menunggu, karena hari esok bukan kita punya loh. Banyak orang, besok aja lah. Besok aja baca kita, besok aja. Masih ada besok. Serius, besok masih ada. Saya nggak bisa lama-lama dong, kemudian. Karena saya masih dalam pemulihan, jadi kalau berbicara dengan intonasi yang agak cepat, saya sesak napas saya. Ya, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami tidak mau menunda-nunda lagi. Kami datang apa adanya, ubah hidup kami Tuhan. Lembutkan hati kami dan beri kami keberanian untuk taat sekarang. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua, membuka hati saudara, dan memberi kekuatan untuk tidak menunda-nunda lagi. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hidup Anda semua, dan Roh Kudus menuntun setiap langkah saudara mulai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, makasih. Haleluya, haleluya. Silakan. Ada yang mau ditanggapi, ada yang bertanya, silahkan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Andre. Ya, mungkin pada titik-titik sebagaimana kesaksian Bapak tadi, memang harus kita sadari bahwa disitulah hal yang paling sulit ya. Tetapi dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita harus berani melakukan, ya, harus berani segera bertindak. Baik, Ibu Dian, silakan melanjutkan. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, makasih Pak Edward untuk pelayanannya pagi ini sebagai host. Tuhan berkati ya. Shalom, selamat pagi semua sobat-sobat Solafide. Saya percaya semua diberkati. Amin. Firmannya nggak panjang. Haleluya. Saya udah mulai terengah-engah.
nafas saya. Iya, kami Tapi ngerti tegas Bapak banget, Pak. baru Oh, semua. Ya, jelas, tegas, ya, daging semua kok. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan ya. Ya, semua diberkati ya. Mau Amin. nanya atau mau nambahin monggo? Oke, silakan. Ya, saya tuh hanya satu. Saya kalau seandainya saya sibuk banget, saya nunda baca Alkitab kayak buru-buru. Saya, saya menganggap tuh nunda. Saya bilang gini, aku ngutang Tuhan, ngutang. Lalu malamnya dibayar utangnya, gitu loh. Ya, sama dengan saya juga begitu. Aku ngutang Tuhan. Jadi saya baca Alkitab karena saya harus lompat mau ada acara itu ya saya baca kitab tuh atau sesuatu lah something. Saya baca kitab sucinya tuh biasanya 2-3 pasal. Jadi bacanya cuma 1 pasal. Aku ngutang 2 pasal Tuhan. Pun Ya, saya semua punya orang utang. mengalami itu. Akhirnya cepat-cepat dibayar utangnya. Itu ya penundaan yang harus dibayar cepat. Jadi nundanya dalam kondisi tertentu nunda, tapi cepet-cepet harus dibayar gitu saudara. Betul. Nah, Karena itu apa? salah Kenapa satu terus tapi dibayar? jangan. Karena hari esok bukan kita punya, ya enggak? Amin, amin. Ya, orang nggak sadar itu. Tapi begitu saya Iya, mengalami, baru sadar loh. Iya ya. iya ya. Puji Tuhan ya, masih Tuhan kasih hari esoknya. Iya, betul. Udah sempat di ICU berapa hari itu. 4 hari ya. Haleluya, kita doakan kok. Ya, Tuhan terima kasih berkati untuk Pak Andre doa-doanya. ya. Iya. Pak Ardi, itu Pak Ardi itu udah buka kamera. Andre, Oh, saya Ibu tanya, Kris. Pak. Terima kasih. Bu Kris dulu Pak Iya, Ardi. silakan, Silakan Bu Chris. Kris. Pak, menurut saya itu mau saya tanyakan. Ya. Anak yang hilang itu kan kalau hitungan saya kok tidak ada ya Pak. Mereka sudah menggambur-gamburkan uang, pulang kok disambut dengan bahagia, bahkan diberi cincin materainya. Iya, betul. Jadi keadilannya Nggak adil, itu gimana Pak? Terima Nggak adil, ya? kasih. Ya. Ya, betul. Setuju saya Bu Kristina. Saya setuju. 100% saya setuju. Oke, saya jawab singkat aja ya. Tuhan, kalau orang dunia kan bicara mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya enggak? Nah, Tuhan bicara apa? Kalau engkau ditampar pipi yang kanan, berikan pipi kiri. Kira-kira adil enggak itu, Bu? Kira-kira adil enggak? Bener enggak? Sama itu. Jawabannya itu. Ya, anak bungsu yang menggambur-gamburkan, loh kok diampuni, diberikan cincin, ya, pakaian yang jubah, ya enggak? Kok malah dia? Itulah luar biasanya Tuhan, gitu. Kalau pertanyaan Ibu Kristina seperti itu, kok sepertinya enak banget tuh. Anak bungsu menggambur-gamburkan uang warisan. Uang warisan kan didapat kalau sudah mati. Tapi orang tuanya kan belum mati, ya enggak? Tapi diambur-amburkan sehingga makan makanan babi dan segala macam. Kok malah dipestakan? Adil enggak? Nah, pertanyaan saya juga, adil enggak Tuhan bicara? Kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan pipimu yang kanan. Adil enggak? Tolong jawab, Bu. Jawabannya itu, Bu. Silakan, ada komen dari yang lainnya? Silakan. Saya Kasih, jawab Pak. supaya terbuka pikirannya Ibu Ya. Christine ya. Bisa Silakan. menjawab sendiri. Ya. Nanti bisa dilengkapi lagi. Ya, silakan. Makasih. Makasih Pak Andre. Silakan Pak Ardi. Oke. Iya. Ah, Terima kasih, Pak. Ya, benar, Pak. Bahwa besok itu bukan milik Amin. kita, karena waktu itu adalah milik Tuhan. Yes. Bahwa hidup manusia itu seperti uap itu benar, Pak. Yes. Jadi, ya, kalau seperti uap itu muncul sebentar, hilang tidak bisa dipegang. Berarti hidup kita hanya hembusan nafas. Right. Ya, hanya Tuhan yang pegang hari esok. Yes. Ya, seperti itu.
yang banyak orang yang cenderung menunda itu dia merasa bahwa masih banyak waktu, itu seperti itu. Yang tadi Bapak bilang juga dia menunda karena dia menunggu sempurna. Yes. Ya seperti Saul juga kan kompromi, tidak taat. Ya. Jadi kita harus responin Tuhan itu sekarang saat ini seperti itu, Pak. Yeah. Di hati kita, di rumah, di ladang dunia. Jadi hari ini selagi masih dapat dikatakan hari ini kita lakukan, selagi ada terang, selama masih siang akan datang malam, kan seperti itu. Jadi selagi ada terang kita harus lakukan. Tadi Ibu Bapak bilang mengenai gadis bodoh dan gadis bijaksana, itu kita lakukan sebelum pintu tertutup. Iya. Ada bahaya penundaan yang tadi Bapak cerita itu seperti itu. Ya, penundaan itu membinasakan. Ibrani 3 ayat 14. Ibu Bapak juga bilang penundaan itu adalah pekerjaan iblis. Di Kisah 24 ayat 25. Penundaan merampok rencana Tuhan seperti itu. Penundaan itu bentuk adalah bentuk tidak taatan. Jadi kita harus lakukan, yang harus kita lakukan untuk taat kepada Tuhan itu adalah sekarang, karena saat ini adalah anugerah Tuhan. Nanti Bapak bilang yang harus kita lakukan sekarang ini, saat ini adalah kita harus ampuni dan minta ampun sekarang. Karena kita manusia tidak lepas dari dosa dan tidak lepas dari kepahitan karena terluka oleh orang lain. Maka kita harus ampuni dan minta ampun. Dan Bapak bilang tadi untuk hari kita harus bisa mengasihi sekarang, jangan tunggu nanti, karena waktu kita tidak tahu waktu kita kapan. Ampuni, mengasihi, berterima kasih sekarang, bertobat sekarang, taat pun harus sekarang. Dan waktu yang kita gunakan itu harus dari sekarang ini gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan mengenai hidup baru juga harus sekarang, jangan tunggu nanti, kan seperti itu. Jadi kita perlu datang pada Tuhan sekarang. Kita jangan jadi gadis bodoh, terus hentikan kompromi seperti Saul itu. Tanda kompromi itu, Saul itu tanda komprominya takut pada rakyat. Iya. Ya, seperti itu. Karena dia gila hormat. Iya. Dan kita harus tahu bahwa ciri orang yang tidak menunda itu seperti apa. Dia peka. Ya. Dia cepat taat. Dan yang dia berjaga-jaga itu adalah ciri orang yang tidak menunda. Jadi kesimpulannya bahwa jangan menunggu itu karena besok tidak dijamin. Hari ini adalah anugerah, penundaan adalah kebinasaan, seperti itu. Dan kita harus tahu bahwa kalau kita menunda itu menimbulkan kerugian. Kita bisa kehilangan jiwa, kehilangan upah, kehilangan urapan, kehilangan pintu. Ya. Waktu yang tepat untuk taat kepada Tuhan adalah saat ini, sekarang, bukan nanti, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Itu yang saya alami, karena saya alami itu, saya ada di titik itu, Pak Hardi. Waktu kemarin saya ada di titik itu, betul, nggak bohong saya. Di situ saya bertobat betul. Bertobat sekarang, bukan besok, bukan minggu, bukan sekarang. Sampaikan, maaf sekarang. Ya, terima kasih Pak Ardi atas penguatannya. Ya, terima kasih untuk firman Bapak pada hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak menunda. Ya, jangan tunda. Jangan tunda. Iya. Puji Tuhan. Baik ya. Udah cukup ya. Pekerjaan menunda berarti tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau kita merampok rencana Tuhan itu, bilang dia merampok loh. Iya. Menunda itu merampok rencana Tuhan. Iya, bahaya nih, saya merampok loh. Ya. Nggak sadar ya, itu iblis tuh pintar banget ya. Iya. Iblis bukan menjauhkan kita dari Tuhan, enggak. Menunda nanti. Iblis bikin seperti katak ditaruh di air panas. Air dingin, tapi apinya kecil. Lama-lama mendidih. Lama-lama dia matinya pelan-pelan. Ya. Itu yang namanya nanti burn out. Burn out. Ya. Ya, jadi saudara
kita harus hati-hati, harus peka. Amin. Jangan membela diri. Saul kesalahannya kan membela diri. Iya. Soalnya kalau dia jujur ngaku sama Tuhan, rendah hati, ya selesai. Saul itu Tapi mencari pembenaran, Bu, karena dia takut sama rakyatnya. iya, Mencari pembenaran. dan dia sombong karena Iya. dia gila hormat. Ya, ini contoh Saul itu aja lah. Iya. Saul betul. itu kalau menurut psikologi kan NPD, jadi memang NPD ya. ya, saudara, mari kita hati-hati ya. Amin. Orang Kristen banyak NPD sekarang tanpa Banyak. sadar. Ya, jadi kita harus tetap hati-hati, menjaga. Ya. Jangan kita terus-menerus mencari kesalahan orang, membenarkan diri, itu yang bahaya. Right. Ya, kita nih kita nggak ada yang sempurna. Amin. Makasih Pak Ardi. Oke Iya, ya. tadi yang pertama Bapak bilang mengenai pesan molar dari menunda itu, bahwa kesempatan bukan untuk yang siap, Iya. tapi untuk yang datang Ya. sekarang. Terima kasih Pak. Maaf, Pak. Iya. Iya. Kesempatan bukan untuk yang siap, tapi untuk yang datang sekarang. Yang Tadi datang pesan molar. sekarang. Terima Iya, kasih. anak yang hilang kan gitu Pak Ardi. Iya. Pokoknya aku datang aja. Ya datang aja. Beda sama anak sulung. Ya. Puji Tuhan, nanti kita bahas tentang anak yang hilang lebih jauh, tapi pasti jangan tunda. Terima Amin. kasih. Hari ini masih milik kita, tapi besok Amin. tentu milik Tuhan. Besok milik Tuhan. Amin. Baik, jangan keraskan hatimu. Ibrani 13 tadi. Ya. Right. Langsung right now. Langsung datang pada Tuhan. Good. Ya. Tuhan berkati Pak Andre. Sama-sama. Terus makin Tuhan pulihkan. Amin. Ya. Walaupun sudah di ICU sekian hari, udah berapa kali di ICU, tapi karena Tuhan mau pakai Pak Andre, masih mau dipakai. Amin. Jadi masih ada waktu, Tuhan kasih waktu kehidupan, ya. Amin. Amin. Rebutlah kesempatan itu untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa ke depan. Tuhan berkati Pak Andre dan pelayanannya, baik itu di pelayanan di YouTube, apa namanya? Kok lupa tiba-tiba mengucap. TikTok. Iya. 1 menit aja. Iya. Iya. Itu kemudian Tuhan berkati pekerjaan usaha dari istri yang kekasih. Amin. Dan keluarga, anak cucu. Pak Andre sekarang usia 73 ya? 74. 74. Oh, tahun ini 74 ya? Ya, Bulan berapa, tanggal 21 berapa? Mei kemarin. Masih di rumah sakit ya. Pas di rumah sakit ulang tahunnya ya. Iya. Jadi tiup lilinnya di rumah sakit ya? Enggak ada tiup lilin. Saya bersyukur saja masih diberikan kesempatan. Ya, harusnya saya sudah lewat. Ya. Iya. Saya ada di titik itu. Terus itu. Saya nggak bohong. Saya nggak bohong. Saya ada di titik itu. Saya ada di titik. Waktu Pak Andre kirim, kan Pak Andre saya minta khotbah tanggal sebelum masuk ICU. Iya. Lalu digeser. Waktu itu Betul. doa Tuhan tolong nih Pak Andre. Karena saya bolak-balik ke rumah sakit tuh waktu itu. Keluar masuk rumah sakit. Iya, betul. Tapi kalau memang belum waktu Tuhan, walaupun keluar masuk rumah sakit 1 tahun 30 kali, belum juga gitu. Betul. Tapi jangan ya Pak, jangan ditolak dan ditolak. Tuhan berkati Pak Andre, semangat. Semangat. Thank you. Ya. Thanks. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini seputar kesaksian saya sebenarnya. Ya, nggak apa-apa kalau ada yang mau bertanya. Kalau mau DM saya boleh. Ya, nanti kalau nggak bagi ada yang waktu, mau DM saya boleh. Karena saya alami, bukan kata orang. Ya, silakan. Ya, karena penyempitan jantung itu hanya alasan, tapi pasti ada rencana Tuhan. Iya, betul. Ya. Amin. Tuhan berkati Pak Andre sekali lagi, akan dipakai dan disiapkan menjadi hamba yang luar biasa. Amin. Ya. Amin. Sehingga Purwokerto bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan di Zoom juga jadi berkat luar biasa. Amin. Dan pendek di YouTube aja lah firmannya, nggak usah panjang-panjang. Makasih Tuhan berkati. Kita akan masuk ke dalam doa. Okay. Saudaraku,
saya mau kasih tahu, saya lupa kasih tahu infokan kepada Pak Edward, Ibu Rosia tuh sakit.